Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ayyuhal hadirin ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Shadaqallah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai kekuatan dan kenikmatan kepada kita sehingga kita masih bisa diikutsertakan oleh Allah, digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan ibadah salat Jumat yang sedang kita lakukan pada kesempatan hari ini menjadi amal soleh bagi kita semua. Amin ya Allah. Tak lupa salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan mudah-mudahan juga kita diikut sertakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengikut setia Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Khatib mengajak dirinya sendiri dan mengajak kepada kaum muslimin untuk selalu meningkatkan ketakwaan, mempertahankan ketakwaan, dan tak lupa kita terus menerus hati-hatinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tatkala kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sedang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya Allah. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hari satu malam paling tidak kita berikrar di hadapan Allah Subhanahu wa taala melalui doa salat iftitah. Dalam doa iftitah, dalam bacaan iftitah kita, 4 perkara yang kita ikrarkan di hadapan Allah, dan 4 perkara ini itu kita nyatakan seluruhnya secara totalitas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan sekali-kali kita akan mensyirikkan atau menduakan 4 persoalan ini. Bukti bahwa kita tidak menduakan dan totalitas menyelesaikan 4 perkara ini, kemudian dengan menyatakan wa ana awwalul muslimin. Kami semua adalah orang-orang muslim. Kami semua adalah manusia-manusia yang patuh dan patuh pada seluruh ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Apa 4 perkara itu? 4 perkara itu kita nyatakan dalam kalimat inna sholat, sesungguhnya sholat, wa nusuki, pengorbananku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin. Tentu 4 perkara ini adalah kalimat yang sangat mudah untuk kita ungkapkan karena kita sudah terbiasa dan sudah hafal dalam ingatan kita, dalam pikiran kita. Tapi kalau kita tanya, sudahkah 4 perkara ini kita buktikan dalam kehidupan keseharian kita? Maka jawabannya kita akan terbata-bata. Yakinkah kita akan menjawab bahwa 4 perkara ini memang totalitasnya hanya untuk Allah dan tidak pernah kita akan mencoba menduakan?
sulit sekali untuk menjawab. Kenapa menjadi sulit untuk menjawabnya? Karena memang seringkali kalau kita nyatakan, kalau kita evaluasi dalam kehidupan kita, seringkali sholat ini tidak hanya untuk Allah, tapi sholat ini seringkali hanya untuk tradisi kebiasaan kita. Pengorbanan kita tentu saja seringkali ini bukan untuk Allah, tapi pengorbanan kita hanya bagian dari proses kehidupan yang harus kita lakukan dan harus kita lalui. Seringkali kita lupa bahwa pengorbanan kita tidak hanya semata-mata untuk kehidupan, tapi pengorbanan kita itu semata-mata atas dasar dan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau kita telusuri pada komponen yang ketiga, komponen hidup, maka kita tanya pada diri kita, hidup ini untuk siapa? Seringkali kita juga susah untuk menjawab. Betulkah hidup ini kita jawab hanya untuk Allah? Jawabannya ada dalam nurani kita. Secara jujur kita juga harus nyatakan, hidup ini seringkali dimaknai hanya untuk hidup kita. Bukan hidup untuk ibadah, tapi hidup adalah untuk kehidupan kita. Hidup hanya dijadikan sebagai sebuah proses kebiasaan karena kita masih diberikan ruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau kita berpikir kematian, betulkah kematian kita hanya untuk Allah? Pertanyaan selanjutnya adalah, mungkinkah kematian kemudian kita pikirkan dalam diri kita? Seringkali kematian itu tidak pernah kita pikirkan sama sekali. Bahkan mungkin kematian itu dianggap bagian dari proses berakhirnya kehidupan ini. Padahal kematian bukan proses akhir kehidupan, tapi awal dari proses bagaimana kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita telusuri lebih mendalam dua persoalan dari 4 persoalan itu, tentang persoalan hidup dan mati, kemudian kita telusuri dari kematian, maka kemudian dalam kehidupan keseharian kita, kalau kita mendapatkan kabar kematian, apa yang akan kita sebutkan? Yang akan kita sebutkan pertama kali adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu akan dikembalikan kepada Allah, dan itulah doa kita untuk orang yang meninggal. Tidak hanya cukup sampai doa innalillahi, tapi diteruskan dengan beberapa persoalan. Apa? Yang pertama adalah Allahumma gfirlahu, ampunkanlah mayit ini. Berarti menunjukkan hidup ini adalah perjuangan bagaimana kita meminimalisir kesalahan, bukan memperbanyak kesalahan. Kenapa kita harus meminimalisir kesalahan? Sebab kita harus nyatakan dalam diri dan mengakui dalam diri kita bahwa hidup kita tidak menjadi manusia yang sempurna. Hidup kita penuh luka-liku kesalahan. Tapi paling tidak kita harus menyadari bagaimana memperjuangkan meminimalisir kesalahan, bukan memperbanyak kesalahan. Pada satu saat kita menyatakan diri bahwa aku tidak pernah membuat kesalahan, kesalahan yang terbesar adalah kita mengakui bahwa kita tidak punya kesalahan. Itulah kesalahan yang terbesar dalam hidup kita. Kita bukan manusia yang suci. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana memperbaiki hidup ini, bukan mengotori hidup. Maka sesungguhnya perjuangan dalam kehidupan itu akan dimaknai oleh kita sebagai sebuah perjuangan bagaimana setiap diri kita menjadi pelopor-pelopor yang meminimalisir kesalahan. Cara meminimalisir kesalahan adalah bagaimana caranya kita terus memperbaiki diri dengan kualitas diri. Kenapa harus memperbaiki diri? Karena hidup satu hari demi hari, dari waktu ke waktu, sesungguhnya itu adalah penuh tantangan. Tapi bagaimana caranya kita memperbaiki diri? Setelah kita mau menjadi manusia yang terus-menerus memperbaiki diri, maka proses yang selanjutnya adalah bagaimana meningkatkan kualitas diri. Karena apa yang kita evaluasi ada sebuah kesalahan, maka bagaimana kita harus keluar dari kesalahan itu dan meminimalisir kesalahan. Ini perjuangan. Hakikat dari perjuangan kita adalah
Bagaimana caranya kita menjadi pelopor-pelopor yang meminimalisir kesalahan. Yang kedua, doa yang sering kita lantunkan kepada mayit. Warham, ampunilah dia, sayangilah dia. Menunjukkan hidup ini adalah perjuangan bagaimana di antara kita saling menyayangi. Tanpa sadar bahwa simbolisasi dari kehidupan kita di antara kita harus mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah membuktikan bahwa hidup ini adalah perjuangan bagaimana di antara kita saling menyelamatkan, bukan saling melukai di antara kita. Karena karakteristik yang ada dalam diri kita itu hakikatnya adalah saling menyayangi, dan tidak ada karakter dalam diri kita saling mencelakai. Tapi fakta dalam kehidupan kita, betulkah kita menjadi pelopor-pelopor yang saling menyayangi di antara kita? Seringkali kita malu menyatakan diri kita adalah pelopor yang akan paling depan untuk saling menyayangi di antara kita. Karena seringkali yang muncul dalam diri kita adalah kecemburuan dengan berbagai macam persoalan. Dan kecemburuan yang paling utama itu adalah kecemburuan karena Allah membeda-bedakan hak milik yang Allah titipkan kepada kita. Itulah sengketa utama dalam kehidupan. Di antara kita seringkali kita banyak persoalan karena berapa jumlah yang kita kuasai, berapa jumlah yang kita miliki, berapa bilangan yang kita miliki. Kita tega melukai orang lain, kita tega melukai istri kita tega melukai anak kita tega melukai saudara kita, tetangga kita, karena beda jumlah. Tantangan dalam hidup ini, jangan dijadikan beda jumlah, beda hitungan menjadi malapetaka di antara kita menjadi manusia yang terus-menerus sengketa. Tidak ada artinya hidup ini dengan sengketa. Tidak ada artinya hidup ini dengan permusuhan. Tidak akan melahirkan apapun, bahkan akan menghilangkan keberkahan dalam hidup kita. Allah akan mencabut berkah dalam diri kita. Allah akan mencabut berkah di keluarga kita. Allah akan mencabut berkah di masyarakat kita karena sengketa dari harta benda. Betul di antara kita beda, karena Allah memang menetapkan perbedaan di antara kita. Tapi bagaimana caranya di antara kita saling melengkapi, tidak saling menekan. Bagaimana di antara kita saling membantu. Itulah tantangan hidup, dan itulah perjuangan hidup. Bagaimana di antara kita menjadi pelopor-pelopor yang bisa memberikan bantuan kepada orang lain. Yang ketiga, wa'fu anhu. Berikanlah kesehatan. Hidup ini adalah bagaimana memperjuangkan menjadi fisik-fisik yang sehat. Dan fisik yang sehat itu didasarkan atas dasar spiritualitas yang sehat. Karena jasad ini hanya menerima. Jasad ini hanya menerima dari efek yang dimunculkan oleh nurani kita, oleh akal kita. Jika akal kita kotor, nurani ini kotor, maka fisik kita akan menerima kekotoran dari akal pikiran yang busuk. Rumusnya, biar manusia seperti kita tidak pernah kotor. Al-Quran menjelaskan, wa awsani bis sholati wa zakati madumtu hayya. Allah mewasiatkan kepada kita semua agar kita menjadi manusia yang penuh berkah hanya dengan dua perkara yang sangat pokok dan satu perkara yang tidak boleh ditinggalkan. Yang pertama adalah sholat. Maka kemudian nyatakan inna sholati, sesungguhnya sholatku. Dengan sholat sesungguhnya kita berinteraksi, berkomunikasi. Bagaimana nurani yang kotor ini dibersihkan oleh diri kita. Pikiran yang kotor dibersihkan oleh komunikasi kita dengan Allah. Sholati wa zakat. Zakat
harta yang Allah titipkan, hati-hati. Jangan ditumpuk tanpa pernah dikeluarkan zakatnya, infaknya, sedekahnya. Karena jangan-jangan harta yang banyak itu menjadi malapetaka karena tidak pernah dikeluarkan infak, sedekah, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir disebutkan dalam surat ke-19 ayat 31. Wa barran biwalidati, berbuat baik kepada, berbuat baik ke orang tua, zakat, sholat, sampai kapan? Madum tuhayya, sampai kita diwafatkan oleh Allah. Tidak bisa ditawar. Sholat tidak boleh ditinggalkan, zakat tidak boleh ditinggalkan, berbuat baik kepada orang tua tidak boleh ditinggalkan. Berarti perjuangan hidup adalah bagaimana kita terus-menerus berkomunikasi dengan Allah melalui sholat. Berarti dalam kehidupan ini juga bagaimana kita terus-menerus mengevaluasi titipan Allah sambil mengeluarkan zakat, infak, sedekahnya. Dalam hidup ini adalah perjuangan bagaimana kita bisa berkomunikasi dan berbuat baik pada orang tua. Barakallahu lillah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakatil maut wa najata minan nar wa taqabbal minal hisab. Allahumma ighfirli dhunubi wa israfi wa jahri fi amri wa anta a'lamu bi. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli wa li walidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.